Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah salat salam sama-sama dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah SWT di malam yang agak dingin ya. Angin, musim angin. Kita masih mendapat karunia Allah berupa sehat, berupa sempat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan kajian sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, malam ini insya Allah malam terakhir di bulan Dzulqa'dah. Ada yang mengatakan Dzulqa'dah. Kalau Jawanya slow ya. Kalau Inggrisnya TKP, bulan TKP, Bawian TKP ya. Besok malam sudah mulai Zulhijjah. Masih judulnya Fi Fadilati Ashri Dzulhijjah, yaitu dalam keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh dalam surat Al-Fajr. Dawuhnya gini, yang berkenaan dengan Dzulhijjah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal fajri, wawunya ini wawu qasam, wawu sumpah. Jadi kalau ketemu dengan wawu sumpah mesti jer, mesti kasroh. Misalnya wasyamsi wal laili wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza. Nah, jadi kalau ketemu wawu qasam mesti kasrah karena jer ya. Wal fajri maksudnya Allah bersumpah bisubhi, dengan waktu subuh. Ada di ayat yang lain Allah bersumpah wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh apabila sudah bernafas. Subuh bernafas. Jadi wal fajri maksudnya waktu subuh. Au bisolatihi, atau dengan sholat subuh. Kenapa disebut sholat subuh ini sholat istimewa? Sholat yang disaksikan oleh 2 malaikat. Sholat subuh ini disaksikan
oleh malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Malaikat penjaga malam belum pergi waktu subuh, belum meninggalkan, masih masuk malam kan subuh itu, sekitar pagi ya, masih gelap ya. Jadi malaikat penjaga malam masih berjaga. Kita sholat subuh disaksikan oleh malaikat penjaga malam. Dan malaikat penjaga siang sudah datang. Yang mau ngaplos itu loh, nek coro perusahaan atau apa istilah sip-sipnya. Sip siang sudah datang, tapi yang jaga sip malam masih belum pulang. Jadi disaksikan. Besok malaikat itu ditanya oleh Allah, bagaimana hambaku ini? Dan sangat dikenal oleh Allah orang sholat subuh dan sholat asar. Sangat dikenal oleh Allah. Sampai keturunan siapa itu ketemu oleh Allah. Bin siapanya ketemu. Ini bagaimana hambaku ini, kata Allah. Tanya pada malaikat, ya Allah, hambamu ini, si fulan ini, ketika aku menjaga, beliau sedang sholat subuh dan asar itu ya. Ditanya ke satunya, saya datang dia sudah sholat, karena malaikat penjaga malam itu asar sudah datang. Jadi asar dia sholat asar, subuh dia sholat subuh. Begitu dia malaikat penjaga siang, subuh sudah datang, dan ketika asar belum pulang. Jadi maka disebut orang yang sholat subuh dan sholat asar itu kana masyhuda, sholat yang disaksikan oleh dua malaikat, penjaga malam dan penjaga siang. Walayalin dan demi malam yang 10. Wawnya waw sumpah, walayalin. Nah, di sini wal fajri, nah, gitu ya. Makanya wal asri, demi waktu atau demi masa. Wasyamsi, demi matahari. Jadi wawnya qasam. Yang maksud walayalin asri sini disebut asri Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Terus walayalin asri bil idhofa ala annal murada bil asril ayyam. Ini bil idhofa maksudnya disandarkan. Sebab maknanya itu bil asri itu bil asril ayyam, 10 hari. 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, ini menarik. Surat Al-Fajr ini ada kata-kata wasyaf'i wal watr. Wawunya qasam juga ini. Wasyaf'i dan demi genap. Wal watri dan ganjil. Makanya sholat ganjil surat witir. Nah, dari kata-kata syaf'i wal watr ini, maka ilmuwan yang pertama kali mentaklif, ngarang ilmu hisab, ilmu hitung, ilmu hisab dan sebagainya itu sudah ya, yang berkenaan dengan matematika, dari kata-kata ini, dari kata-kata wasyaf'i wal watr ini. Kan angka itu hanya 2, angka genap dan angka ganjil. Tidak ada yang di antara genap dan ganjil, tidak ada. Jadi angka 2 itu. Makanya ilmuwan yang pertama kali mencetuskan ilmu matematika itu orang Islam, Ibnul Khayyam misalnya. Jadi dari ini asalnya matematika dari Al-Quran 1500 tahun yang lalu ya. Wal asya'u kulluha syaf'uha wa witruha. Dan segala sesuatu itu mesti terdiri dari ganjil dan genap. Awil khalqi ka qaulihi ta'ala,
Yang dimaksud dengan syaf'un ini, genap ini adalah makhluk. Makhluk ini genap. Seperti dawuhnya Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan dari tiap-tiap sesuatu itu kami ciptakan, kata Allah, zaujain, berpasangan. Laki dengan perempuan, siang dengan malam, terang dengan, pokok berpasangan semua. Ada atas, ada bawah, ada utara, ada selatan, ada barat, ada, pokoknya berpasangan. Pinter semua ini ya. Berpasangan. Wal khaliqu huwallahu, dan yang mencipta ya dia Allah, itu ganjil, satu. Li'annahu, karena sungguhnya Allah itu fardun, satu, sendiri. Allah menciptakan sesuatu ini tidak minta tolong pada nenek kita, enggak. Semua Allah menciptakan sendiri, tidak minta tolong pada siapapun. Tidak ada anasir maksudnya ya. Itu yang dimaksud dengan syaf'u wal watar, genap dan ganjil. Genap maksudnya makhluk, yang ganjil Allah. Karena Allah Khalik menciptakan sendirian. Nah, sekarang kembali kepada Asyru Dzulhijjah ya. Ini hadis di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, maknanya waruya, dan diriwayatkan. Ini mabni majhul ya. Ruwiya, telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad, qala dawuhnya begini, ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayya'buda fiha min ashri dzilhijjati ya'dilu shaumu kulli yaumin minha siyamu sanatan wa qiyamu kulli lailatin minha qiyamu lailatul qadri. Nah, ini dawuhnya Rasulullah, tidak ada hari yang dicinta Allah dalam beribadah itu melebihi hari-hari di bulan Dzulhijjah. Jadi kita beribadah ya dicinta oleh Allah. Tapi yang sangat dicinta oleh Allah ibadah kita pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya'dilu shaumu kulli yaumin minha. Menyamai puasa dalam satu hari bulan Dzulhijjah itu, 10 Dzulhijjah maksudnya, itu siyamu sanatan. Siyamu sanatin, puasa 1 tahun. Jadi 1 hari puasa di 10 hari Dzulhijjah itu, 1 harinya itu sama dengan puasa 1 tahun. Ini dari dicintanya Allah, dicintai oleh Allah orang beribadah pada bulan Dzulhijjah, mulai ya Kamis besok ini. Wa qiyamu kulli lailatin minha, dan sholat malam mulai besok malam ini ya. Sholat malam itu tahajud, witir, atau hajat, pokoknya sholat setelah isya, sholat malam. Itu qiyamul lailatul qadri, sama dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Jadi mulianya 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan diriwayatkan Rasulullah dawuh fil khabar, anna Musa, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam, qala dawuh, Nabi Musa itu matur pada Allah, ya Rabbi, ya Allah, da'autu,
aku sudah berdoa kepada engkau. Falam tujib dakwati, tapi engkau tidak menerima pada doaku. Doa Nabi Musa itu selalu ditolak oleh Allah. Maka Nabi Musa terus matur pada Allah. Fa'allamani syai'an ad'uka bih. Ajarkan sesuatu ya Allah aku ya Allah. Sehingga aku berdoa dengan sesuatu yang kau ajarkan itu, terus doaku dikabulkan. Maka Allah jawab, fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Kata Allah begini, ya Musa, hei Musa, idza dakhala ayyamal asri min dzilhijjati, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti mulai besok ini ya, sampai 10 hari. Kul, ucapkan Musa. Ucapkan apa? Ini cara untuk supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Kul, kata Allah, la ilaha illallahu. Katakan, ucapkan la ilaha illallah. Berapa sekuatnya? Syukur kalau kuat 10 hari terus menerus. Kuat ya? Insya Allah. Kalau ada minat. Kalau tidak ada minat, tidak kuat ya. Qul la ilaha illallah aqdi hajati. Maka aku akan kabulkan hajatmu. Nah, ini penting ini ya. Mulai besok ini kita belajar bertauhid pada Allah ya. Bertauhid. Ucapkan la ilaha illallah. Qala, Nabi Musa matur lagi kepada Allah, ya Rabbi, kullu ibadika, semua hambamu ya Allah, yaquluha, mengucapkan la ilaha illallah semua. Ya apa ini? Qala, Allah jawab lagi pada Nabi Musa. Saya ikut sini ya. Ya Musa, hei Musa, man qala la ilaha illallahu, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallahu fi hadhil ayyami, di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Pokoknya mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 marrotan, 1 kali. Diucapkan la ilaha illallah 1 kali di 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu law wada'atis samawati sab'i wal arduna sab'i. Apabila diletakkan 7 lapis langit. Langit 1 sampai langit 7. Dan 7 lapis bumi. Fi kaffatil mizan, di sisi timbangan. Jadi kalau ditimbang 7 langit ini dengan 7 bumi ditimbang ya. Ditaruh sebelah kiri misalnya ya. Wala ilaha illallahu fi kaffatil ukhra. Dan la ilaha illallah diletakkan di sebelahnya. Berarti begini ya ketimbangan itu ya. Jadi ditimbang antara 7 langit dan 7 bumi dengan kalimat la ilaha illallah la saqalat hadhil maqalah. Masih berat la ilaha illallah. Makanya jangan khawatir, ya sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Bahkan Rasulullah jauh walau zani, sekalipun pernah berzina, walau syarokot, sekalipun sudah pernah syarokot. Apa syarokot itu? Mencuri. Ya, tapi masih dihukum di neraka. Ya. Cuma pada akhirnya pasti dimasukkan ke dalam surga. Lek pingin terus, ya kuncinya cuma tadi itu. Apa? Sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah. Maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Langsung masuk surga. Subhanallah. Ya. Usahakan sholat subuh dan sholat asar minimal.
Syukur 5 waktu. Tambah istimewa ya. Nah, minimalnya sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Oh, ini sudah saya jelaskan yang kemarin itu ya. Malam pertama itu sudah ini. Sekarang wa qala an-nabi alaihi salatu wasallam, belum saya jelaskan ini. Dan kanjeng Nabi Muhammad SAW jauh man somal yaumal akhiri min Dzulhijjah. Man soma, oh ini sifat al yaumal akhiro ya, al iman ut ini ya. Barang siapa puasa pada hari terakhir min Dzulhijjah, berarti tanggal 30 Dzulhijjah ya. Wal yaumul awwalu minal muharrami, dan puasa di tanggal 1 bulan Muharram berarti penutup bulan Dzulhijjah puasa, awal bulan Muharram kan juga disunahkan 10 hari juga kalau mampu ya. Kalau enggak ya Tasu'ah dan Asyura saja ya. Tanggal 9 dan 10 saja. Sama dengan ini Dzulhijjah. Kalau tidak mampu dari tanggal 1 Kamis, minimal hari ke-8 dan 9 Tarwiyah dan Arafah ya, 2 hari ya. Maka gimana kalau orang puasa di akhir bulan Dzulhijjah dan awal bulan Muharram? Berarti faqad khatamas sanatal madiyata wa futihas sanatul qabilatu. Berarti dia menutup tahun yang lalu berarti Dzulhijjah ini kan akhir tahun ya. Nah, wa futihas sanatul qabilah, dan membuka tahun berikutnya. Makanya ada doa akhir tahun ya, ada doa awal tahun. Akhir tahun itu dibaca setelah asar ya, awal tahun dibaca setelah maghrib, atau kalau tidak sempat ya habis maghrib semua tidak apa-apa sudah ya. Ada doa akhir tahun, berarti dia menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang bisomi dengan puasa. Wa ja'alallahu lahu, maka Allah menjadikan baginya kafaratu khamsina sanatan. Allah menghapus kesalahannya selama 50 tahun. Khamsina sanatan, 50 tahun. Tapi syaratnya harus menutup Dzulhijjah dengan puasa, membuka Muharram dengan puasa. Sebenarnya ini yang akan mengalahkan pahala orang-orang yang terdahulu yang usianya ribuan tahun, kalah dengan kita karena banyak fadilah-fadilah, banyak keutamaan-keutamaan. Dan disebutkan Rasulullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, sesungguhnya Sayyidah Aisyah itu dawuh, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh, ma min yaumin, tidak ada hari, ya'takullahu ta'ala fihi minan nar, membebaskan hambanya dari neraka, aksaru lebih banyak, mimma ya'taku fi yaumi arafatah. Jadi Allah membebaskan orang, mengeluarkan dari nerakanya Allah orang-orang yang dihukum di neraka, ini paling banyak dan tidak bisa melebihi banyaknya orang yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka di
hari Arafah. Paling banyak dikeluarkan oleh Allah orang itu besok pada hari Arafah. Apalagi yang biasa puasa Arafah ya. Tapi biasanya kalau rata-rata umat Islam biasanya rata-rata puasa Arafah ya. Yang tidak haji, yang haji tidak sunnah puasa ya. Karena waktu Arafah itu waktu berat-beratnya. Ini beda haji karena al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Bahkan Rasulullah SAW menyambung hadisnya, qala SAW, afdalu ma qultu ana wa ma qala al-anbiya qabli fi hadhil ayyamil asrati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi paling utamanya ucapanku. Dan apa yang diucapkan oleh para anbiya. Oh ini dawuh Rasulullah ini ya. Rasulullah jauh paling utamanya apa yang aku baca dan yang dibaca oleh para anbiya itu para nabi. Dari nabiyun, nabiyani, anbiyaun. Ya anbiya ini jamak taksir. Jamak yang keluar dari rel mufrad ya. Anbiya qabli sebelum aku fi hadhil ayyamil asyrati di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah ini tidak ada yang lebih mulia dari ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa maknanya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah wahdahu. Allah itu wahdah, esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan dawuh Nabi Muhammad SAW, ma min ayyamin al-amalu fiha afdalu min asridil hijjah. Tidak ada hari di mana di dalamnya perbuatan amal ibadah itu lebih afdal, lebih utama dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Faqila ya Rasulullah, dikatakan oleh sahabat, wala Ramadan? Kalau dengan Ramadan ya Allah gimana? Sahabat itu tanya, katanya paling mulianya amal itu pada bulan Dzulhijjah 10 hari sebelumnya, 10 hari awal Dzulhijjah ya. Wala Ramadan? Kalau dengan Ramadan bagaimana ya Allah? Ya Rasulullah. Faqala, maka dawuh Rasulullah SAW, balil amal fi Ramadan afdal. Nah, kalau dibanding dengan Ramadan masih utama bulan Ramadan. Karena kalau Ramadan itu 1000 kali ya. Jadi membaca la ilaha illallah di bulan suci Ramadan itu sama dengan membaca 1000 kali la ilaha illallah di luar bulan suci Ramadan. Walakin, tapi kata Rasulullah, hadhil ayyamu, hari-hari 10 hari bulan Dzulhijjah itu hurmatuhunna a'dham. Hormatnya, mulianya bulan 10 hari bulan Dzulhijjah itu a'dham, juga agung. Cuma kalau dibanding Ramadan masih lebih Ramadan. Ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watri ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu, sesungguhnya Abdullah bin Abbas qala dawu, as-saf'u, yang dimaksud dengan as-saf'u itu apa saf'u tadi itu?
genap ya. Genap itu adalah yaumut tarwiyah wa yaum arafatah, yaitu hari tarwiyah dan hari Arafah. Wal watr yang dimaksud dengan ganjil adalah yaumul idi, hari id. Apa itu? Hari raya. Jadi genapnya itu tarwiyah dan Arafah, kan dua itu ya. Terus ganjilnya adalah hari raya Idul Adha. Wa an Qatadah, dari sahabat Qatadah, wa Mujahid dan Imam Mujahid, annahuma, sesungguhnya keduanya berarti Imam Qatadah dan Imam Mujahid ini kola kan, kedua orang kola ya. Kalau satu orang kola. Kalau sini kola kan minuman ya. Kola ada pisangnya. Kola kolu kola. Gitu kalau orang kola, satu orang berkata, kola dua orang berkata, kolu orang banyak berkata. Kola kolu kolat kolata kulna kulta kultuma kultum kulti kultuma kultunna kultu kulna. Ya, anak-anak yang belajar apa sorok kan begitu ya. Kola keduanya berkata, asyaf'u yang dimaksud dengan genap adalah huwal khalqu kulluhum. Jadi makhluk semuanya genap. Wal watr yang dimaksud dengan wal witru yang dimaksud dengan ganjil huwa, yaitu Allah Ta'ala wa qad qala Allah Ta'ala, dan seperti daunnya Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain, wa min kulli syai'in, dan dari tiap-tiap sesuatu, khalaqna telah aku ciptakan, zaujain pasangan. Maknahu liya'lamu, supaya diketahui, annallah ta'ala, bahwasanya Allah itu wahidun, satu. Wa anil Hasan, dan diriwayatkan dari Imam Hasan, An-Naus, Imam Hasan itu qala dawuh, asyaf'u yang dimaksud dengan genap huwa, yaitu arba'u sholawatin. Yang dimaksud dengan genap itu 4 sholat. Yang pertama apa? Al-fajru, sholat subuh, kan genap itu. Wadzuhru, dan sholat duhur. Wal asru, dan sholat asar. Wal isya'u, sholat isya, itu semuanya genap. Wal witru huwa sholatul maghribi, yang ganjil adalah sholat maghrib. Ya, pendapat banyak ya. Mengatakan di Qatadah makhluk yang genap, yang ganjil Allah. Wa qala ba'duhum, dan ada yang mengatakan, sebagian mufassir itu, asyaf'u yaumul khamis, yang dimaksud dengan genap adalah hari Kamis, wa yaumul isnin, dan hari Senin. Senin dan Kamis biasanya orang kan puasa, gitu ya. Yang dimaksud, sebagian mufassir mengatakan hari Senin dan Kamis. Wal witru, yang dimaksud dengan ganjil adalah yaumul jum'ah, hari Jumat itu ganjil ya. Begitulah pendapat para mufassir. Wa qala ba'duhum, dan ada yang berpendapat asyafu yang dimaksud dengan genap adalah Rajaba, bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban ya. Wal witru, dan dimaksud dengan ganjil adalah Ramadan. Nah, jadi bulan Recep dan Sya'ban, Rajab dan Sya'ban itu genap, yang memang 2. Terus yang ganjil Ramadan, memang disebut sendiri.
Ya memang begitulah pendapat para mufassir, ahli tafsirnya. Wa qala ba'dhum, ada yang berpendapat juga sebagai mufassir itu as-saf'u Adam alaihissalam wa Hawa. Yang maksud dengan genap adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa radhiyallahu anhuma. Wal witru, yang ganjil adalah Muhammadun alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukup ya? Ya, nggih. Cukup ya? Ada imam enggak tanya? Nah, cukup. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Jangan lupa la ilaha illallah yang mulai besok ya. 1 kali lebih berat dari 7 langit dan 7 bumi. La ilaha illallah mulai besok tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Di luar itu enggak sudah. Nah, ya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.